Halo, ketemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Kali ini saya akan coba bahas tentang install dan bagaimana membuat koneksi ke database pada Pentaho. Ya, Pentaho adalah salah satu jenis ETL yang digunakan untuk mengintegrasikan data, yaitu dari database ke file, file ke database, database ke database, bahkan file ke file dan lain sebagainya. Jenis koneksi di Pentaho cukup banyak ya, yang pada umumnya yaitu MariaDB, MySQL, Oracle, Postgre, dan lain-lain sebagainya. Oke, yang saya gunakan ini versi 9.2 Community Edition, maka teman-teman bisa mendownloadnya langsung secara gratis. Berikut saya sudah siapkan step-stepnya dalam simulasi di video ini. Persiapan sebelumnya adalah dianggap kita sudah memiliki sebuah database CRM. Oleh karena itu, kita akan membuatnya dulu. Saya menggunakan MySQL atau MariaDB dari XAMPP, maka silakan buka editor, baik itu Navigate, MySQL Yoke, atau MySQL Workbench, bisa juga. Jadi kita akan membuat sebuah database. Silakan teman-teman ketik create database CRM. Ya, silakan dijalankan. Oke, ini sudah berhasil. Ya, ini sudah selesai untuk meng-create database-nya. Jadi silakan di minimize. Ini kita sudah lanjut ke proses berikutnya, yaitu mendownload Pentaho PDI atau Pentaho Data Integration terbaru dan mengekstraknya. Oke, kita download dulu ya. Teman-teman bisa ke situs sourceforge.net projects Pentaho. Ya, di sini teman-teman akan tampil seperti ini. Langsung klik saja tombol yang warna hijau ini. Dia besarnya sekitar 1,7 giga. Nah, teman-teman, kalau dalam mendownloadnya ini menemui masalah seperti filenya lambat di downloadnya atau mirrornya sedang down, maka teman-teman bisa mengklik link yang problem downloading ini. Silakan diklik. Nah, ini adalah alternatif lainnya jika menemui masalah saat mendownload. Nah, saya sarankan ke Telkom University ataupun yang ke luar negeri yang terdekat, yaitu Singapura. Oke, silakan di-download. Lalu step berikutnya setelah di-download adalah mengekstraknya. Oke, setelah di-download, silakan teman-teman ekstrak di sini ya. Atau teman-teman mau ekstrak dimanapun, di drive C, di drive D, di folder manapun, bebas. Silakan diekstrak. Oke, setelah diekstrak selesai, maka selanjutnya adalah step yang kedua. Kita akan mendownload Java Connector untuk MySQL dan MariaDB. Kenapa sih kita harus mendownload konektor ini? Oke, kita akan coba simulasikan ya. Kita sudah memiliki database CRM, maka saya akan mencoba mensimulasikannya terlebih dahulu ya. Di sini kita akan membuat sebuah konektor menggunakan MariaDB contohnya. Kita klik yang MariaDB, ini dia. Kita masukkan localhost. Kita kasih nama localhost juga, database-nya tadi CRM, dan passwordnya usernya root. Maka ketika kita mau tes koneksi, maka akan tampil error seperti ini.
driver class untuk JDBC driver MariaDB ini tidak ditemukan, maka harus di-download dalam bentuk jar file. Ya. Oke, karena itu kita harus melakukan step yang kedua ini. Oke, untuk itu kita cancel dulu dan ini boleh kita close. Mari kita download dulu di konektor MariaDB untuk Java konektornya. Nah, di mariadb.org konektor Java all release ya. Ini teman-teman bisa mendownload yang versi stabil dan yang terbaru, yaitu 2.7.3. Sedangkan kalau yang versi 3 ini masih versi alpha, sebaiknya dihindari ya karena belum stabil. Silahkan diklik yang 2.7.3 ini. Nah, di sini operating system teman-teman langsung pilih saja universal. Silahkan di-download. Kecil, kira-kira sekitar setengah mega saja MariaDB. Lalu berikutnya setelah MariaDB sudah, lalu kita akan mendownload yang versi MySQL. MySQL-nya ini silahkan teman-teman kunjungi situs dev.mysql.com/download/connector/j Java maksudnya ya. Nah, di sini tab archive silahkan teman-teman klik. Nah, saran saya teman-teman mendownload yang versi 5 terakhir, versi 5.1.49 ya, karena kalau yang versi yang terbaru ini untuk khusus MySQL versi 8, sedangkan saya menggunakan XMPP yang sudah dibundling database MariaDB ya, bukan MySQL kalau di XMPP. Nah, tapi tetap bisa menggunakan konektor yang versi 5. Saya belum pernah juga ngetes dengan yang versi 8. Tapi yang versi 5.1 yang terakhir ini sudah. Jadi saran saya versi ini yang kita download. Ya, sekitar 3,5 mega, silakan teman-teman download. Oke, saya sudah mendownloadnya juga di sini. MariaDB-nya juga sudah. Maka step berikutnya adalah copy file konektor MySQL dan MariaDB ke folder lib. Oke, di sini karena di sini masih ada zip, maka kita akan ambil yang ini. Ya, kita seret saja keluar. Ya, yang untuk MySQL-nya ya. Lalu kita akan mengcopy dua ini saja nih, MariaDB Java Client 273 dan MySQL konektor Java 5149.jar, dua-duanya jar. Oh ya, teman-teman jika tidak melihat .jar-nya ini di mana sih? Maka teman bisa mengklik di menu sini, yang di atas ini, di bagian view, centang file name extension-nya ya. Centang file name extension. Oke, kita lanjut untuk copy yang kedua file ini. Silakan di copy. Nah, akan di copy ke folder lib. Folder libnya si data integration atau si Pentaho ini. Klik saja, di sini ada folder lib. Oke, kita paste di sini. Ya, sudah ke paste di sini. Oke, sekarang buka Pentaho PDI ya, agar meload dua tambahan konektor baru tadi. Caranya adalah kalau di sini Pentaho adalah dengan nama file ini kita up dulu. Nah, di sini kita mau manggilnya yang mana sih? Kok nggak ada exe-nya nih? Memang tidak ada, karena dia sifatnya open source dan dikembangkan di Linux. Maka kita harus mencari yang .bat ya, Windows batch file gitu. Nah, kita cari namanya spoon ya, kalau bahasa Indonesia mungkin sendok ya, sendok.bat. Misalnya teman-teman masih belum ketemu .batnya yang mana, jangan lupa centang yang
file name extension ini. Ya, spoon.bat. Silakan diklik 2 kali. Oke, sudah tampil Pentaho-nya. Kita lihat versi ya 9.2 ya. Nah, karena sudah dibuka, tentunya seharusnya sudah menload 2 tambahan konektor baru ya, MySQL dan MariaDB-nya ini. Lalu kita akan tes untuk membuat koneksi plus di share. Nah, apa sih gunanya nanti di share ini? Nanti setelah kita tahu dan berhasil membuat koneksi. Oke, kita kembali ke Pentaho-nya. Sebelum kita mulai, pastikan XMPP teman-teman itu sudah ini ya, aktif ya XMPP-nya. Ya, pastikan sudah aktif, sudah on. Nah, caranya adalah untuk membuat koneksi ke database, pilih dulu New Transformation. Oke. Nah, di sini ada Design, ada View. Ya, di View ini ada Database Connections. Klik kanan, New. Oke, di sini kita bisa melihat koneksinya disupport sama si Pentaho ini cukup banyak. Mulai dari AS400, Azure SQLDB, terus yang Firebird, bahkan Google BigQuery. Nah, yang kita gunakan ini adalah 2 ya, MariaDB dan SQL. Walaupun ada Oracle, ada Postgre, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama dulu kita akan bikin MariaDB. Seperti yang tadi kita tahu bahwa kita sudah membuat database CRM. Usernya default yaitu root, dan passwordnya blank saja, dikosongkan saja. Oke, kita bikin nama koneksinya localhost MariaDB, atau terserah teman-teman mau membuat nama koneksinya apa, bebas. Sedangkan kalau hostname ini karena saya menggunakan di lokal, di PC ataupun di laptop, maka menggunakan localhost. Oke, database-nya kan tadi CRM barusan kita bikin ya. Portnya standar 3306, username-nya adalah root. Nah, sekarang kita coba tes. Sini sudah berhasil ya, berbeda dengan tadi sebelumnya bahwa driver tidak ditemukan. Connection was successful, berarti sudah oke. Oke, sekarang kita okekan dulu nih agar permanen. Kalau kita klik di sini sudah ada localhost MariaDB. Berikutnya kita akan membuat koneksi ya untuk MySQL. Kita lakukan hal yang sama, new. Lalu kita pilih MySQL. Ya, kita lakukan sama localhost MySQL. Hostname-nya juga localhost. Database-nya CRM. Username-nya tetap root. Oke, kita tes. Ya, berhasil ya untuk yang MySQL. Oke. Kita okekan. Oke, sekarang kita sudah memiliki 2 jenis koneksi, ya, satu MariaDB, satu MySQL. Walaupun hingga saat ini mereka tidak ada perbedaan, karena pada dasarnya MariaDB itu adalah bukan pengembangan juga sih, diteruskan oleh si pembuatnya MySQL, karena MySQL sudah dibeli sama Oracle. Tapi si pengembangnya, si pembuat MySQL ini membuat jenis RDBMS lainnya, yaitu MySQL tandingan disebut dengan MariaDB. Ya, maka kurang lebih sih hampir sama walaupun ada perbedaan sedikit gitu ya. Tapi tidak akan dibahas, saya tidak akan bahas di sini. Oke, buat koneksi sudah selesai. Terakhir,
akan di-share. Apa sih gunanya di-share ini? Oke, kita tunjukkan ya. Pertama, caranya adalah klik kanan, share. Klik saja dulu di sini. Dua-duanya kita share. Nah, oke. Sekarang sebagai contoh, saya akan membikinkan satu lagi, yaitu menggunakan MariaDB, localhost 1. Ini localhost, ini database-nya CRM, dan sini root. Oke, kita tes dulu berhasil, harusnya iya berhasil. Oke. Nah, sekarang kita punya 3. Yang bold ini, 2 bold ini sudah saya share, ya, sudah saya share. Sedangkan yang ini localhost 1 belum. Maka apa sih bedanya? Bedanya nanti ketika aplikasi Pentaho ini ditutup, yang 2 ini tidak akan hilang. Ya, dia tidak akan hilang. Dia akan available dan bisa kita gunakan di transformation dan di jobs nanti, ya. Oke. Ini video pertama dulu bagaimana cara membuat koneksi di Pentaho. Di video berikutnya nanti akan saya coba tampilkan, saya akan jelaskan bagaimana mengambil data dari file ke database, bagaimana mengambil dari database ke file, bagaimana mengambil database ke database lainnya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih.